teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama di sini saya lagi unboxing bajunya Dek Moren. Untuk baju-bajunya Dek Moren semuanya saya beli di Shopee karena bingung gitu loh, kalau misalkan nyari langsung itu kayak nggak ada yang sreg. Nah, kalau nyari di Shopee itu ya sama-sama bingung sih, cuman ya motifnya itu kayak yang lucu-lucu gitu. Kadang kalau beli langsung tuh cuman kayak gitu doang, makanya ya udahlah saya ngobok-ngobok Shopee aja. Alhasil dapatnya itu ini. Nah, untuk baju yang pertama harganya itu sekitar 60 ribuan. Pokoknya rata-rata bajunya Dek Moren tuh harganya sekitar 60 ribuan. Untuk bajunya beneran bagus banget. Untuk ukurannya saya pilih ukurannya itu yang gede-gede semuanya. Jadi ukurannya saya milih ukuran yang 3 tahun. Kalau misalkan saya milih ukuran yang 1 tahun, nanti yang ada tuh bajunya kayak kekecilan gitu. Nah, untuk baju yang warna putih ini juga sama aja, saya pilih yang ukuran 3 tahun. Pokoknya semuanya itu ukuran 3 tahun ya, kalau misalkan teman-teman pengen disamain juga sama Dek Moren. Untuk yang ini bahannya itu lembut banget, adem banget. Nah, kalau baju yang putih itu bakal saya pakai di hari pertama hari raya. Jadi biar nanti samaan kayak kakak Alia di hari pertama juga pakainya itu warna putih. Nah, Dek Moren juga sama ya, warnanya itu putih. Oke, lanjut lagi ke paketan yang ketiga. Kalau untuk baju ini bajunya itu kayak baju one set gitu, tapi one setnya itu yang jaket. Nah, kakak Alia juga punya baju yang kayak gini, cuman beda motif aja, warnanya juga hampir sama, cuman gak bisa saya liatin ya punya kakak Alia, soalnya kan saya tuh belinya langsung, gak beli di Shopee. Untuk bajunya ini beneran bagus banget, kayak gini ya detail bahannya tuh, untuk harganya kalau nggak salah yang ini sekitar 70 ribuan. Untuk di bagian belakangnya juga lucu banget, pokoknya teman-teman wajib banget sih ya beli, soalnya bagus banget gitu loh, warnanya juga kayaknya sih ada ya selain warna pink. Nah, untuk ukurannya kalau yang itu saya pilih ukuran sama 3 tahun. Nah, untuk semua linknya nanti bakal saya taruh di description box yang paling atas, kali-kali teman-teman pengen sama juga. Saya nggak tahu ya kalau misalkan belinya itu sekarang ini kira-kira udah overload ataupun belum. Saya kemarin ada beli paketan lagi, masih ada 3 paketan saya. Alhamdulillah sih nggak yang terlalu overload banget. Cuman biasanya sih saya beli hari ini, besoknya tuh nyampe di rumah. Nah, kalau sekarang saya beli hari ini sekitar 2 harian itu baru nyampe di rumah. Kalau misalkan beli sesuatu di Shopee itu emang beneran seneng banget sih, apalagi beli baju-baju, belinya itu sekalian aja di live. Kalau misalkan belinya di live itu biasanya dapat diskon sekitar 15 ribuan ataupun 10 ribuan. Nah, kalau belinya itu di Shopee Video juga sama aja, dapatnya itu cashback lumayan banyak banget. Cashbacknya itu biasanya koin. Nah, kalau belinya di live itu biasanya dapatnya itu potongan. Kalau misalkan teman-teman pengen beli di Shopee Video, nanti bakal saya kasih link Shopee videonya saya ya, walaupun emang belum rame banget, tapi nggak apa-apa ya, tetap saya kasih, kali-kali teman-teman kan pengen lihat-lihat dulu gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini satu lagi mau masak-masaknya itu bener-bener menu yang simple banget, nggak mau yang ribet-ribet. Apalagi di bulan puasa kayak gini, beneran deh kalau misalkan masak yang ribet-ribet kayaknya itu agak mager-magernya itu karena ya riweh gitu loh. Nah, kadang juga kalau misalkan saya tuh lagi masak ribet-ribet, takutnya nanti malah nggak habis. Kadang kalau misalkan saya tuh lagi masak yang ribet-ribet, entah kenapa gitu masakan saya malah nggak laku. Tapi kalau misalkan saya tuh masaknya yang simple-simple kayak gini, masakan saya tuh laku banget dan cepet banget habisnya. Nah, kalau misalkan mau masak yang ribet-ribet, ya udahlah nanti aja ya. Kalau misalkan nggak lagi di bulan puasa, kalau misalkan di bulan puasa kayak gini harus hemat-hemat tenaga. Soalnya kan kerjaan rumah tuh banyak banget yang harus dikerjain. Yang penting bagi saya tuh kalau misalkan saya tuh lagi semangat banget, insya Allah di meja makan tuh selalu ada masakan walaupun emang simple banget kayak gini dan itu aja menunya. Aduh, kadang suka malu banget deh sama teman-teman semua, lagi-lagi saya masaknya itu terus, tapi nggak apa-apa ya, dicontohnya itu semangatnya aja. Kalau misalkan masakannya nggak usah dicontoh lah ya, soalnya pasti teman-teman semua juga udah pandai banget masak menu kayak gini. Nah, jadi untuk menu saya kali ini saya bikin bening bayam, terus dikasih jagung muda, sama dikasih wortel. Udah kayak gitu aja. Untuk bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, nggak saya tumis ya, langsung saya masukin aja ke dalam air yang udah mendidih. Nah, terus untuk pasangannya nanti saya ngegoreng tempe tepung, terus nanti saya juga ada ngegoreng itu ikan gurame. Nah, kalau lagi ngegoreng ikan-ikanan, untuk sekarang ini saya pakai cara dari teman-teman semua. Jadi lemonnya itu nggak saya cuci lagi kalau udah saya kasih. Jadi lemonnya itu ngasihnya juga secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak.
Insya Allah ikannya itu jadi nggak amis, terus lemonnya itu nggak berasa sama sekali walaupun saya kasih lemon gitu, jadi nggak asem untuk ikannya. Nah terus untuk tambahannya cuman saya kasih tambahan garam aja, nggak dikasih yang lain-lain. Untuk ikannya udah mateng, udah garing juga, lanjut di sini saya tuh lagi mau ngegoreng tempe. Mohon maaf ngegoreng tempenya malah terakhiran kayak gini, nggak apa-apa lah ya, atau Bunda Ale juga udah sering banget kebolak-balik. Yang penting kan masakannya itu buat dimakan sendiri, bukan buat dimakan orang lain. Nah kalau misalkan saya tuh lagi masak bening bayam, biasanya saya masaknya itu ngedadak sebelum Pak suami pulang kerja. Jadi Pak suami ini biasanya saya bilang dulu kira-kira pulang jam berapa. Kalau misalkan Pak suami pulangnya jam 7, biasanya sekitar jam setengah 7-an saya tuh udah masak. Maksudnya itu sekitar jam 7 malam ya. Nah saya masaknya itu sekitar jam setengah 7 malam juga. Jadi habis maghrib saya langsung masak. Soalnya biar nanti itu masih anget-anget gimana gitu ya lauknya. Nikmat banget gitu loh kalau misalkan lauknya itu masih anget-anget gini. Nah untuk tempe tepungnya kali ini pengen saya gituin aja, jadi tepungnya itu nggak saya kasih air. Nah untuk tempenya yang bagian bawah udah matang, jadi langsung saya bolak-balik. Terus ya udah kalau misalkan udah matang tinggal diangkat aja. Oke lanjut, di sini saya tuh lagi mau bikin sambal. Untuk sambalnya ini juga simple banget. Pokoknya ini tuh sambal andalannya Pak suami. Untuk sambal ini tuh saya dapet dari resepnya keluarganya Pak suami. Kalau dari keluarganya saya nggak pernah ya bikin sambal kayak gini. Kalau dari keluarga saya tuh seringnya bikin sambal tomat. Nah, kalau versinya Pak suami kayak gini nih, sambalnya itu sambal mentah. Kalau saya mah pakai sambal apa aja juga oke, tapi kalau Pak suami saya itu emang agak pemilih dikit gitu loh. Nah, untuk pasangannya di sini satu lagi mau bikin alpukat. Nah, untuk alpukatnya ini tinggal saya kasih susu, gula pasir, sama dikasih apa tuh namanya es batu, udah kayak gitu aja. BTW ini tuh video yang udah lama banget ya, tapi baru saya up sekarang. Kalau nggak salah ini tuh video sebelum bulan puasa. Saya juga baru ngehnya itu waktu saya ngeliat alpukat. Ini alpukat tuh saya beli dari waktu emang sebelum bulan puasa. Nggak apa-apa lah ya, baru saya up sekarang karena emang baru sempet ngeditnya itu sekarang. Kalau misalkan kebanyakan video kayak gini nih, suka bingung gitu loh, mana dulu yang mau saya up. Biasanya kalau misalkan kebanyakan video yang saya up tuh video yang baru-baru dulu. Nah kalau video yang lama-lama kayak gini, biasanya saya up kalau misalkan udah kepepet nggak punya stok video lagi. Alhamdulillah untuk menu masakan saya simple banget kayak gitu. Tadi teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Oke lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau bikin roti. Rotinya itu bikinnya pakai rice cooker. Ini untuk bahan-bahannya saya pakai 3 kuning telur. Jadi untuk putih telurnya nanti bakal saya mixer. Saya nggak tahu ini nama rotinya itu apa. Yang penting sih waktu saya bikin rasanya nikmat-nikmat aja ya saya makan. Cuman emang kayak agak bantet sedikit gitu. Terus saya kasih gula, dikasih tepung terigu, dikasih susu, terus dikasih minyak juga. Udah kayak gitu aja. Oh ya dikasih garam sama dikasih vanili. Ya pokoknya teman-teman bisa lihat aja ya sendiri cara bikinnya itu kayak gini, beneran simple banget. Untuk takarannya waduh mohon maaf banget teman-teman semua, saya agak lupa ingat. Kalau nggak salah ini nama cake-nya itu fluffy apa ya. Kalau saran dari saya, kalau misalkan teman-teman pengen bikin roti kayak gini, teman-teman mending scroll aja di TikTok. Untuk resepnya itu lebih jelas banget di sana. Kalau resepnya saya mah resep amburadul ya. Pokoknya jangan ditiru deh kalau yang ini. Karena emang hasilnya itu emang agak bantet gitu. Nggak apa-apa lah ya, tadinya itu mau saya hapus aja untuk video yang ini, tapi kayak sayang banget gitu loh. Ya udahlah tetap saya up aja. Nah kalau untuk bahan yang pertama ini cuman saya aduk-aduk aja semuanya pakai whisk. Kalau untuk putih telurnya bakal saya mixer aja, pakainya tuh mixer yang ini nih. Nggak mau pakai mixer yang gede-gede, soalnya kalau misalkan pakai mixer yang gede-gede mager banget buat nyucinya. Soalnya kan ini cuman sedikit kayak gini nih. Nah untuk putih telurnya ini di mixer sampai mengembang ataupun putih berjejak kayak gitulah. Kalau misalkan udah, nanti sebagian sedikit mau saya taruh di adonan yang pertama. Nah diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau misalkan udah tercampur merata nih di adonan yang pertama, nanti tinggal dituangin aja ke adonan yang kedua yang putih telur tadi. Untuk cara bikinnya itu mudah banget. Mungkin teknik saya ada yang salah, makanya hasilnya itu nggak fluffy gitu loh, hasilnya kayak agak bandet-bandet gimana gitu. Gak apa-apa lah ya, yang penting kan rasanya nikmat, mantul. Oke lanjut, ini tinggal saya campur-campurin aja. Kalau misalkan udah kecampur semuanya, jangan lupa nanti di bagian magicomnya itu diolesin pakai margarin. Jadi biar nanti kuenya itu nggak lengket. Walaupun kemarin udah saya olesin pakai margarin pun waktu saya ngambil agak lumayan susah gitu. Nah kalau untuk timernya ini tuh sekitar 50 menitan, harusnya mah sekitar ya 40-45 menitan. Kayaknya sih agak kelamaan, makanya agak bantet kali ya. Nah ini udah saya tuangin kayak gini, yaudah tinggal dimasukin aja ke dalam magicomnya.
Kalau lagi masak kue-kuehan kayak gini yaudah tinggal ditunggu aja ya, nggak usah ditungguin. Soalnya kalau ditungguin nanti yang ada lama banget nggak mateng-mateng. Nah untuk hasilnya seperti ini, mohon maaf agak gosong. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.